kosan yang kamu mau tuh kosan putra aja kah? Atau kosan putri aja kah? Atau kamu maunya yang campur? Idealnya, buat bayar kos-kosan itu sekitar 25-30% dari penghasilan kamu sebulan. Guys, ada anak rantau di sini? Atau mungkin ada lagi nyari kos-kosan di kota? Kalau ada, pas banget nih. Kali ini Mbak Em mau share tips buat cari kos-kosan. Tips cari loh ya, bukan rekomendasi kos-kosannya. No worries, Mbak Em ini bisa dibilang senior dalam bidang perkos-kosan. Jadi gak bakalan nyesatin kamu. Kita langsung aja nih ke tipsnya nih. Yang pertama banget nih, kamu tuh harus tentuin dulu budgetnya berapa. Maksimal nominal yang kamu keluarin sebulan buat bayar kosan ini berapa. Jangan sampai nih ya, karena bayar kos-kosan ini jadi mengganggu kamu buat ngebiayain kebutuhan primer kamu yang lain. Idealnya, buat bayar kos-kosan itu sekitar 25-30% dari penghasilan kamu sebulan. Tapi ya, kalau misalnya ada yang bayarin kamu biaya ngekosnya, ya good for you. Setnya, kamu tentuin tuh daerah mana yang kamu mau ngekos. Umumnya nih, pasti tuh kamu mau carilah daerah yang deket sama sekolah, atau kampus, atau kantor kamu. Biar pasti kamu lebih bisa hemat ongkos ya kan. Belum lagi nih, kalau misalnya kamu deket-deket sana gitu ya, biasa tuh pasti banyak pilihan makanannya ya, dan juga harganya pasti lebih bersahabat di kantong. Nah, Mbak Em gimana nih Mbak Em kalau misalnya budgetnya nggak masuk di daerah sana? Nah, kalau sampai kayak gitu, kamu bisa bandingin deh sama daerah sebelahnya. Tapi mesti kamu hitung juga, dari daerah sebelah itu, apa akses transport ke sekolah, atau kampus, atau kantor kamu itu gampang atau enggak. Dan jatuh-jatuhnya, biaya kos plus ongkos sebulan itu lebih mahal atau enggak. Tapi ya mungkin kalau ada kendaraan sendiri sih ya kamu lebih aman soal ini. Terus nih kamu tuh tentuin, jenis kosan apa yang kamu mau. Misalnya nih, kosan yang kamu mau tuh kosan putra aja kah? Atau kosan putri aja kah? Atau kamu maunya yang campur? Ada juga loh kosan muslimah, jadi kamu sesuaiin aja sama diri kamu sendiri. Nextnya, kamu list tuh fasilitas apa yang kamu mau dengan budget yang kamu siapin. Misalnya nih, kosannya tuh mau yang AC atau non AC? Udah include listrik atau bayar listrik sendiri pakai token? Ada dapur bersama atau enggak? Kamar mandinya tuh mau kamar mandi dalam kah? Atau kamar mandi luar? Klosetnya mau kloset duduk atau kloset jongkok? Terus kayak ukuran kamarnya tuh mau seberapa besar? Ukuran kasurnya tuh yang seberapa? Ada wifi atau enggak? Dan sebagainya. Tapi ya, kamu pas tentuin fasilitas kosan, kamu juga harus realistis loh ya. Soalnya nih, makin lengkap fasilitas kosan, tentunya nih harga per bulannya bakalan lebih mahal. Jadi, kalau misalnya budget kamu lumayan mepet, kamu nentuin aja fasilitas harga mati buat kamu tuh apa aja. Ya, Mbak Em tahu idealnya kosan kamu tuh pasti budgetnya sesuai, tempatnya layak, sama juga pasti stroke di kamu gitu. Oke, sekarang kan kamu udah tahu nih, budget, tempat, dan fasilitas yang kamu mau. Selanjutnya, oke gas, lanjutlah hunting kosannya. Kamu bisa lakuin itu dengan dua cara. Tentunya online di internet, kamu cari online, atau kamu juga cari langsung ke daerah yang kamu mau tuju. Kalau saran Mbak Em sih, pasti sebaiknya ya cari online dulu. Ini tuh biar nggak makan waktu kelamaan pas kamu cari kosan. Kamu pasti bisa manfaatin lah aplikasi semacam Emak Kos gitu ya, atau cari langsung di Google. Tapi tentunya ya, kamu harus tetap hati-hati kalau kamu dapat info kos-kosan di internet. Takut scam aja. Terus kalau kamu udah dapet nih info sama kontaknya, kamu langsung deh tuh, kamu tanya-tanya tentang kosan yang kamu tuju. Kalau misalnya udah sesuai nih sama kriteria atau juga budget kamu, berarti udah lolos babak pertama. Artinya, kamu udah bisa lanjutin ke survei langsung di tempat. Kalau misalnya nggak sesuai dengan kriteria sama budget kamu eliminasi aja, buang jauh-jauh tuh tempatnya. Baiknya nih, kalau kamu dapet tempat yang udah sesuai, nextnya kamu cari lagi. Iya, kamu cari lagi. Jadi tuh kamu tuh ada beberapa pilihan di awal. Minimal ya 3-5 pilihan lah, supaya kamu tuh bisa nentuin mana yang paling oke buat kamu habis survei nantinya. Kalau kamu udah survei tapi tempatnya ternyata nggak cocok sama kamu bisa langsung loh di tempat sekitar kos yang kamu nggak jadi ambil itu, kamu cari-cari tuh di sekitar sana. Soalnya biasanya tuh di mana ada kosan, di situ pasti ada kos-kosan lain. Jadi ya secara nggak langsung nih, kalau kamu riset dulu, kamu bakal dapat referensi tempat kos-kosan lain yang nggak diiklanin di internet pas kamu survei ke lapangannya. Terus ya, yang perlu kamu ingat nih, pokoknya nih ya, yang pasti, jangan sampai kamu deal-dealan langsung lewat internet tanpa survei terlebih dahulu. Please, jangan langsung deal-dealan ya. Soalnya nih, selain takut kena scam, takutnya ternyata kosan yang kamu tuju itu nggak sesuai loh sama harapan kamu. Jadi itu kayak nggak sesuai nih sama foto-foto yang dipampang di internet.
amit-amit kan kalau fotonya kayak, wah damn it's an 8, tapi gitu datang, holy crap it's only a 3. Udah kayak orang yang kayak kalau di foto nih di sosmed di post, kebanyakan pakai filter sama edit. Sampai pas ketemu langsung ya kamu tuh nggak kenalin gitu. Nah, kalau ya misalnya oke lah kamu belum bayar ya, at least kamu nggak bakal rugi. Tapi ternyata kalau kamu udah bayar dan kamu ternyata baru tahu kosnya tuh zonk, pas di hari H kamu ngekos di sana, apa nggak rugi bandar tuh? Jadi ya survei itu tetap ya perlu gitu untuk melihat gimana kosannya, daerah kosannya seperti apa, fasilitasnya layak atau enggak, dan lain sebagainya. Kalau ternyata kosan yang kamu lihat nggak sesuai iklan, misalnya nih banyak fasilitas yang rusak, better kamu skip aja. Cari aja yang lain yang lebih sesuai. Oke, terus nih ada kira-kira pertanyaan yang bisa kamu tanyain pas survei. Kalau kamu ada kendaraan pribadi, pastiin tempat parkirnya di mana. Apa kosnya tuh ada sediain tempat parkir kah? Atau parkirnya ada di jalanan? Nextnya, kalau kamu mau masak, ada dapur bersama atau enggak? Atau kamu tuh harus bawa kompor portable atau electric fan sendiri nantinya? Kalau kamu mau nyuci, apakah jemurannya luas dan aman? Jangan lupa loh, ada aja loh orang yang bilang baju anak kosan, parah kan emang? Terus nih, soal keamanan kira-kira gimana? Apakah di kos ada jam malam? Terus ada nggak penjaga yang siap sedia bantu kalau misalnya amit-amit something goes wrong gitu? Terus yang penting juga nih kalau kamu misalnya mau ngekos bareng teman kamu mesti nanya kira-kira nambah biayanya berapa. Soalnya ada kosan yang kasih biaya fix meskipun kamu ngekos berdua. Jadi deh hitungannya itu per kamar aja tiap bulannya. Tapi ada juga yang ngasih biaya tambahan kalau kamu ngekos berdua. Dan tentunya juga ada kos yang nggak memperbolehkan 2 orang dalam satu kamar. Terus kamu tuh mesti memperjelas nih, apakah listrik di sana udah include dalam biaya kos atau kamu harus pakai token sendiri. Soalnya kalau listrik udah include, biasanya ya, kalau kamu bawa barang elektronik lain, kamu bakal dimintain tambahan biaya. Kalau listriknya pakai token, kamu nggak perlu khawatir atas hal ini, karena biaya listriknya itu udah jadi urusan kamu sendiri nantinya. Terus, kalau kamu dapat listrik yang udah nggak include, kamu mesti bayar sendiri pakai token. Tapi, kamu tetap diminta bayar kalau kamu bawa elektronik pribadi. Saran dari Mbak M, kan skip aja tuh tempat, jangan kamu ambil. Soalnya tuh ya nggak fair dong buat kamu kalau kamu yang mesti bayar listrik sendiri, tapi juga kamu dapat biaya tambahan lagi kalau bawa barang elektronik kamu sendiri gitu. Dan tentunya masih banyak lah pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kamu tanyain ke pemilik kos. Sesuaiin aja sama kebutuhan kamu gitu. Jangan sungkan nanya yang banyak karena kamu tuh memang lagi nyari tempat tinggal selama kamu merantau di kota. Yang pasti tuh kamu tempat tinggalnya di kosannya ini ya harusnya nyaman sama sesuai sama selera kamu. Oh ya, penting juga nih buat mastiin kalau si calon kosan ini punya sirkulasi udara yang baik atau enggaknya. Soalnya nih selain buat kesehatan kamu, sirkulasi udara yang baik itu juga pengaruh loh buat barang-barang yang kamu punya. Paling nggak harus ada ventilasi lah. Terus, kalau misalnya jendela nih, pastiin jendelanya ada tralisnya. Terutama kalau kamu tinggal di kota. Kenapa nih harus ada tralis? Pasti kamu pernah denger dong kasus kosan yang dibobol maling, yang ambil barang-barang berharga gitu anak kosannya. Nah, at least nih, kalau tuh ada jendela kos yang ada tralisnya, itu tuh bisa ngurangin chance buat itu maling ngebobol ke kosan lewat jendela. Oke, jadi kamu udah dapat macam-macam nih ya. Terus kamu sekarang udah yakin nih sama satu kosan nih, yang lokasinya udah oke, fasilitasnya oke, budgetnya juga udah masuk banget sama kamu tinggal didilan aja nih jadinya sama yang punya kos. Biasanya nih, ada kos yang minta DP, ada juga yang enggak. Ada DP yang sifatnya penjamin kalau kamu bakal ngekos di sana. Biasanya DP-nya itu diambil dari sebagian biaya bulan pertama kamu kos nanti. Jadi, begitu kamu mulai ngekos di sana, di bulan pertama kamu tinggal bayar sisanya aja. Terus ada juga nih DP atau on deposit yang sifatnya itu buat ngejamin kamu tuh bakal berkelakuan baik dan nggak bakal ngerusak fasilitas kos di sana. Kalau yang ini biasanya tuh uang kamu akan dibalikin ketika kamu udah nggak ngekos lagi di sana. Dengan catatan tentunya nih ya nggak ada fasilitas kosan yang rusak waktu kamu tempatin. Kira-kira gitu guys tips untuk cara memilih kos yang oke di kota. Intinya sih kamu tuh harus cari yang dekat sama tempatmu ngantor atau kuliah atau sekolah. Terus juga punya fasilitas yang kamu butuhin dan tentunya sesuai dengan kemampuan atau budget kamu. Udah kebayang dong ya gimana kalau kamu harus milih kos sekarang? Nah, kalau kamu ada pertanyaan lain seputar kosan, guys kamu komen aja ya. Terus nih, kalau kamu ada mau request topik tertentu buat Mbak M bawain juga, guys kamu komen aja. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain tentunya. As always, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman kamu ya. Mbak M dan Michi pamit dulu. See you di video One Tip at a Time selanjutnya. Bye-bye!